Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Kita berjumpa kembali dalam program Menuju Parlemen. Seperti biasa, program Menuju Parlemen kita hadirkan untuk Anda untuk memperkenalkan caleg-caleg yang ada di Kalimantan Timur, termasuk yang di wilayah provinsi, di kabupaten kota maupun di RI sana ya. Termasuk DPD juga kita undang untuk kami perkenalkan kepada Anda pemirsa yang saat ini mungkin Anda sedang mendengar atau melihat siaran kami. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di Tenggarong, yang ada di Samarinda maupun ada di Bontang dan Kutai Timur. Semoga Anda masih bisa menikmati acara-acara dan siaran-siaran kami bersama keluarga Anda di rumah. Baik pemirsa PKTV, seperti biasa kita mengundang atau mendatangi salah satu caleg yang saat ini yang kami undang adalah caleg dari Kutai Kertanegara. Langsung saja saya sapa, apa kabar Pak Eko? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat, semangat. Amin. Amin ya. Beliau adalah Pak Eko Wulandano dari Partai PKB nomor urut 1 untuk Dapil Loakulu, Loajanan, dan Semboja Barat. Begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ya, ya. Pak Eko ini selain caleg, beliau juga Ketua DPC di PKB di Kutai Kertanegara ini. Nah, langsung saja Pak Eko. Mungkin pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, khususnya di Kutai Kertanegara di Tenggarong, sudah mengenal dekat dengan beliau. Saya pikir karena beliau malang melintang di dunia organisasi juga, di legislatif yang dulu dan sekarang beliau menyatakan diri untuk maju kembali untuk caleg PKB nomor urut 1 di Dapil Loakulu, Loajanan, dan Semboja Barat. Nah, saya langsung saja ingin bertanya-tanya Pak Eko, pengabdian yang kemarin sudah Bapak Eko lakukan menjadi anggota legislatif ya, terus sebenarnya Pak Eko sisi kehidupan ekonomi mungkin sudah daripada nyamannya gitu, tapi masih saja Pak Eko ingin kembali ke kursi legislatif. Apa kira-kira maksud dan tujuan Pak Eko ingin bertarung duduk kembali di legislatif? Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Teguh. Ya. Yang pertama yang melatar belakangi saya maju kembali di kontestasi Pileg 2024-2029 ini karena semakin kuatnya dorongan dari teman-teman warga masyarakat di wilayah yang saya wakili. Oleh karena itu saya berpikir ini bagian dari tanggung jawab saya. Ketika kita diberi amanah, diberikan harapan besar di pundak saya, otomatis saya merasa terpanggil untuk mewujudkan impian dan harapan cita-cita warga masyarakat yang menginginkan keadilan, kesejahteraan di wilayah yang ingin saya wakili. Ya, setelah menyatakan diri dan punya keinginan tersebut, bagaimana Mas Eko melihat dukungan di wilayah Mas Eko sendiri? Alhamdulillah dukungannya cukup menguat, menjanjikan juga karena memang keinginan mereka semua gitu. Kalau dari sisi kepentingan pribadi sebetulnya sudah kita hilangkan, tapi ketika masyarakat itu membutuhkan dan ingin saya menjadi tumpuan harapan mereka, warga masyarakat di wilayah yang saya wakili, akhirnya saya dengan bismillah, restu orang tua, saya maju kembali. Iya. Mas Eko juga sebagai ketua salah satu organisasi pemuda ya, saya anggap ini juga organisasi yang sangat elit lah ya. Saya menyebut Bung Eko aja deh, karena di organisasi ini sosok pemuda ini sangat lekat dengan sebutan Bung Eko. Bung Eko melihat organisasi yang Bung ketuai, apa kira-kira aspirasi dari pemuda di Kukar sini yang mungkin akan diperjuangkan ya untuk eksistensi ke depan? Ya, organisasi yang saya pimpin kebetulan organisasi yang menjadi wadah berhimpun para pemuda dari semua ini ya, OKP yang ada di Kutai Kertanegara. Semua kami lakukan diskusi secara aktif
melakukan audiensi, banyak kita temukan di lapangan ketimpangan SDM. Ketimpangan Ya, SDM. jadi penting kita mendorong meningkatkan SDM di Kutai Kartanegara karena kebetulan Kutai Kartanegara itu sampai saat ini belum tersedia fasilitas yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja Saat belum ini ada, Kalimantan Timur itu baru Samarinda dan Balikpapan. Oke. Ini yang ingin saya dorong di parlemen. Semoga periode ini kita bisa melaksanakan atau mewujudkan harapan para pemuda itu untuk bisa berkiprah, apalagi IKN ya. Kalau SDM-nya tidak kuat, nanti akan menjadi bawahan jadi penonton saja jadi bawahan di kampung kita sendiri gitu. Kan ini sangat disayangkan. Jadi kita harus siap secara SDM. Sebesar apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh Kutai Kartanegara, begitu besarnya sumber daya alamnya, kalau SDM-nya lemah, tentu daerahnya tidak bisa maksimal. Karena dengan keterbatasan SDM tadi, mau tidak tahu ini mau diapain sumber daya alam yang sebesar ini, akhirnya hanya dieksploitasi oleh orang-orang di luar Kutai Kartanegara. Ya syukur-syukur kalau mereka bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya, terhadap masyarakat, tenaga kerja, dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Itu mungkin. Seperti itu ya. Jadi peningkatan SDM khususnya generasi saat ini ya, generasi muda yang nantinya mereka mesti harus siap untuk bersaing dengan tenaga-tenaga yang mungkin dari pendatang yang dari luar ya. Betul. Karena sebuah IKN nanti sangat bisa dibayangkan akan ramai nanti akan berdatangan di sini, maka Bung Eko sudah menyiapkan kira-kira ide-ide cemerlang untuk menyiapkan para generasi muda tersebut untuk tentunya peningkatan SDM. Nah, selanjutnya Bung Eko, apa yang kira-kira sudah dilakukan Bung Eko? Mungkin ini waktu sudah tinggal beberapa hari lagi ya, sudah menghitung hari lagi, sudah masa pencoblosan. Kemarin pada saat mungkin ke masyarakat, ya apa aspirasi mereka yang masyarakat ingin Pak Eko dengarkan dan wujudkan nantinya? Ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, temuan kita juga dengan letak geografis Kutai Kartanegara yang begitu luas dan agraris juga. Ya. Rata-rata masyarakat menengah ke bawah itu sektor-sektor yang paling dominan untuk diangkat itu sektor pertanian. Karena jumlah para petani di Kukar begitu besar dan rata-rata pertumbuhan ekonominya masih jauh di bawah harapan. Akhirnya itulah menjadi PR saya nanti jika maju di legislatif dan terpilih kembali, dan juga harapan lain dari masyarakat selain pertanian itu ada pariwisata. Pariwisata. Yang bisa meningkatkan PAD desa maupun PAD pemerintah daerah. Jadi dengan potensi pariwisata yang ada di Kutai Kartanegara, terutama di desa-desa, itu harus dimaksimalkan dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita ingin semua memberikan perhatian serius, karena kalau tidak terlibat oleh semua orang, kalau tidak solid antara pemerintah, antara masyarakat, pemuda, dan elemen lainnya, ini sulit untuk menaikkan grade pariwisata kita. Oleh karena itu, dengan perhatian yang khusus nanti, apalagi Kukar ini kan APBD-nya cukup besar. Kita di Kaltim untuk kabupaten, kota sudah paling besar lah ya. Jadi sayang kalau pariwisatanya masih terbelakang di daerah yang lainnya. Jadi selain potensi peningkatan SDM para penerus ya, para pemuda, juga beliau ingin memprogramkan yaitu pada sisi pariwisata, karena di Kukar sini banyak potensi-potensi wisata yang tentunya sangat berpeluang untuk dikembangkan kembali. Nah, bagaimana dengan sektor lain, mungkin seperti kalangan emak-emak, kalangan anak-anak muda kreatif yang mungkin sudah berbasis teknologi. Apa perhatian Pak Eko terhadap rencana-rencana mereka? Ya, mungkin kalau di kalangan emak-emak itu sesuai dengan aspirasinya ya. Rata-rata ingin mendapatkan kesempatan untuk berwira swasta, misalnya UMKM, ya kan, kemudian anak-anak mudanya juga
melakukan event-event yang menghasilkan pendapatan mereka gitu, kemudian mendapatkan peluang kerja yang sebesar-besarnya, atau menjadi pengusaha muda lah. Nah, ini akan menjadi PR besar juga buat saya. Semoga nanti dengan fraksi PKB, sekarang saat ini kebetulan alhamdulillah fraksi PKB yang saya pimpin ada 5 kursi, bisa mewarnai dan mewujudkan apa yang menjadi harapan ibu-ibu dan teman-teman wirausaha muda. Gitu. Karena beliau juga ketua DPC PKB, maka targetnya nanti berapa kursi, Pak? Target itu 7 kursi. 7 kursi. Ya, 7 kursi. Harus naik. Bisa naik. Insya Allah, amin. Dari 5 jadi 7 ini pekerjaan yang luar biasa ini kalau bisa tercapai. Syukur alhamdulillah. Amin, amin. Ya, amin. Ya, Pak Eko mungkin sekaligus meyakinkan pemirsa PKTV untuk mengenal dan meyakinkan beliau mencoblos dan memilih Pak Eko. Menurut Pak Eko sendiri, apa potensi Pak Eko yang menurut Pak Eko menjadi kebanggaan sehingga atau kenapa masyarakat harus memilih Pak Eko? Mungkin Pak Eko bisa menggambarkan keunggulan dari Pak Eko sendiri. Ya, sederhana sih ya, sederhana. Kalau kita ingin wilayah yang kita tempati itu maju, kita tentu butuh sosok calon wakil mereka di parlemen yang sudah dikenal dekat, yang paham permasalahan di wilayahnya, dan punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan itu. Tentu didasari oleh nilai-nilai. Kalau tidak punya dasar nilai-nilai, tentu semua itu akan berantakan dan akan salah memilih pemimpin yang tidak amanah, misalnya tidak berintegritas, kemudian hanya berpikir untuk kepentingan pribadi gitu kan. Nah, alhamdulillah sejak saya memutuskan untuk berpolitik, jadi teman-teman terutama para pemuda ini jangan anti politik, gitu ya, karena semua aspek kehidupan itu tidak ada yang lepas dengan namanya politik. Jadi sulit kita lepas dari yang namanya kehidupan itu dari politik. Oleh karena itu kita jangan anti politik. Kalau sampai politik ini dihuni oleh orang-orang jahat, yang salah ya, yang orang-orang yang salah, itu akan merugikan kita semua. Jadi politik itu harus dikuasai oleh orang baik agar apa yang diamanahkan, anggaran belanja daerah itu betul-betul tepat sasaran. Gitu. Kira-kira kalau kita berbicara, andai kata nanti sudah duduk, tentunya kan banyak harapan besar masyarakat terhadap Bung Eko ini sangat besar ya untuk membangun kota ini ya di Tenggarong ini. Sebagai ilustrasi Mas Bung Eko bahwa ke depan kita akan jadi IKN. IKN sudah jelas di depan mata gitu ya. Apa kira-kira harapan besar Bung Eko sebagai anggota legislatif nantinya terhadap perkembangan dari kota ini? Apa yang menjadi angan-angan Bung Eko sehingga kota ini sangat layak untuk menjadi kota yang sangat dibanggakan? Ya, yang saya harapkan tentunya ini juga sebenarnya hasil temuan-temuan di lapangan terutama untuk masyarakat yang lokal itu harus dilibatkan. Jangan sampai tidak dilibatkan dalam semua aspek pembangunan di IKN. Karena biar bagaimanapun mereka adalah tuan rumah, mereka adalah orang yang pertama kali hidup di sana, yang harus kita hormati, kita hargai. Itu satu. Kemudian dampak lingkungan terhadap sosial, sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitar betul-betul dijaga. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai adanya pembangunan IKN itu justru malah menurunkan ekonomi masyarakat, semakin dikuasai oleh pihak-pihak di luar yang ada di sekitarnya. Jadi memprioritaskan ekonomi masyarakat di dalam, barulah di luar gitu. Jangan sampai yang gajah-gajah duluan dia menikmati, yang kecil-kecil belakangan. Karena untuk membangun sesuatu di wilayah itu harus mulai dari bawah, bottom up. Kalau dari atas duluan, ya yang di bawah belakangan ya kelaparan, sisa-sisanya aja. Kalau orang Kutai bilang rotokan pizza mahal kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi harus membangun itu dari bawah, bottom up, jangan dari atas ke bawah gitu. Itu kalau dari kami harapannya ke depan.
Jadi pemirsa PKTV ini luar biasa, mewakili suara pemuda ya. Semuda Kukar, semoga pemerintah atau pemerintah pusat ya tentunya bisa melihat itu dan memprioritaskan penduduk daerah untuk turut membangun. Jadi bukan menjadi lini-lini terakhir, tapi yang terdepan harus disertakan, harus diikutkan untuk membangun daerah ini dan bersama-sama membangun negara ini ya dari Kutai atau dari Kalimantan Timur ini. Ini salah satu harapan dari salah satu mungkin mewakili pemuda Kutai Kertanegara yang nantinya akan berkompetisi di legislatif nanti. Nah, yang terakhir, Bung Eko mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa PKTV untuk kalimat-kalimat kampanye sehingga sangat meyakinkan pemirsa untuk tidak salah pilih untuk memilih Bung Eko. Silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya di Dapil 5, Kecamatan Lokulu, Kecamatan Lojanan, dan Kecamatan Semboja Barat. Saya Eko Wulandanu SH dari Partai PKB sekaligus Ketua DPC Partai PKB Kutai Kartanegara, nomor urut 1. Mohon doa dukungannya, semoga dalam pemilihan nanti sukses, berjalan lancar, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Eko. Ya. Sudah diskusi dan sharing bersama kami untuk pemirsa PKTV di rumah. Semoga Bung Eko bisa sukses, bisa duduk di kursi legislatif. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Eko, salah satu caleg Partai Kebangkitan Bangsa di wilayah Kutai Kertanegara untuk Dapil Lokulu, Lojanan, dan wilayah Semboja Barat, nomor urut 1. Jadi ingat, Anda yang tertarik dengan Bung Eko tadi, karena setelah mendengar profil beliau, mendengarkan misi-misi beliau, maka Anda langsung jatuh hati. Maka bagi masyarakat di Dapil beliau, Dapil 5 ya di Kukar, silakan langsung saja menentukan pilihan kepada Bung Eko. Nah, demikian pemirsa PKTV, bincang-bincang kita di Menuju Parlemen untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada bincang-bincang di edisi selanjutnya tentunya dengan caleg dan partai yang lainnya. Saya Teguh Suarjono pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Grecek Beneh.